Halo teman-teman, sudah tahu belum nih bahwa saat ini bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang cukup diminati di berbagai negara. Bahkan ada beberapa negara yang mewajibkan bahasa Indonesia untuk dipelajari di sekolah-sekolah mereka. Adanya bahasa merupakan salah satu ciri dari kemajuan suatu bangsa. Bahasa juga dapat dikatakan sebagai pemersatu bangsa. Jadi, jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia tidak mengetahui asal-usul bahasa yang kita gunakan saat ini. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah bahasa Indonesia pada tahun 1945 sampai tahun 1972. Selamat menyaksikan. Pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah kemerdekaan ditandatangani Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pasal 36 yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami perkembangan dan mendapat perhatian lebih dari pemerintah Orde Lama dan Orde Baru, di antaranya melalui pembentukan Pusat Bahasa dan Pusat Penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia. Kongres bahasa ini bertujuan untuk memantapkan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai sarana informasi pemerintah, sarana pendidikan dan pengajaran, sarana pengembangan kebudayaan, juga sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Pada tanggal 19 Maret 1947, melalui Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan M.R. Suwandi meresmikan Ejaan Republik atau yang lebih dikenal dengan Ejaan Suwandi sebagai pengganti Ejaan Van Ophusen. Ejaan Suwandi ini bertujuan untuk menyempurnakan Ejaan Van Ophusen yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal-hal yang perlu diketahui pada Ejaan Suwandi yaitu yang pertama, huruf OE diganti dengan U. Contohnya pada kata poetra menjadi putra. Yang kedua, huruf K digunakan untuk menuliskan bunyi hamzah atau sentak. Contohnya pada kata pak dan tak. Yang ketiga, kata ulang boleh dituliskan dengan menggunakan angka 2. Contohnya pada kata anak boleh ditulis seperti ini dan dibaca anak-anak. Yang keempat, kata awalan di dan kata depan di, kedua-duanya dituliskan serangkai dengan kata yang mendampinginya. Putusan Kongres Bahasa Indonesia kedua, Medan 28 Oktober 2 November 1954, dalam Kongres Bahasa Indonesia pertama sudah diputuskan bahwa diadakannya Kongres Bahasa Indonesia kedua, tetapi baru setelah itu kemerdekaan gagasan itu dilaksanakan, yaitu di Medan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Kota Medan dipilih sebagai tempat kongres karena menurut Mr. Muhammad Yamin, Menteri PPK pada waktu itu, di kota itulah bahasa Indonesia dipakai dan terpelihara baik dalam kalangan rumah tangga ataupun dalam masyarakat. Berlainan dengan Kongres Bahasa Indonesia yang pertama yang diselenggarakan atas prakarsa pribadi-pribadi. Kongres Bahasa Indonesia kedua ini diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu Jabatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Untuk melaksanakan Kongres Bahasa Indonesia kedua disusun oleh panitia penyelenggara sebagai berikut. Ketua Sudarsana, Wakil Ketua Dr. Andes Slamet Muljana, Panitera 1 Mang Natas Nasution, Panitera 2 Dr. Andes WJB Ertoy, Panitera 3 Nur ST Iskandar, Anggota Pujo Wijanto, Anggota Amir Hamzah Nasution, Anggota Lasai, ditambah dengan penasihat panitia yang terdiri atas beberapa cendekiawan. Di Medan disusun panitia penerima kongres yang diketuai oleh W. Simanjuntak dengan pelindung Gubernur Sumatera Utara dan Ketua Kehormatan Wali Kota Medan serta para penasihat yang terdiri atas tokoh-tokoh Kota Medan. 3 Oktober sampai dengan tanggal 2 November 1954 di Medan, setelah membaca, menelaah, dan membahas prayarafis yang ditemukan oleh Saudara Prijatna, memutuskan hal-hal berikut. A. Menyetujui sedapat-dapatnya menggambarkan satu fenomen dengan satu tanda huruf. B. Menyetujui menyerahkan, penyelidikan, dan penetapan dasar-dasar ejaan selanjutnya kepada suatu badan kompeten yang diakui oleh pemerintah. C. Mengusulkan agar badan tersebut berusaha menyusun 1. Aturan ejaan yang praktis untuk keperluan sehari-hari dengan sedapat mungkin mengingat, mempertimbangkan ilmu. Suatu logat bahasa Indonesia yang halus berdasarkan penyelidikan yang seksama dengan mempergunakan alat-alat modern. D. Menyetujui ejaan
kata-kata asing yang terpakai dalam bahasa Indonesia ditetapkan sesungguh penyusunan ejaan bahasa Indonesia asli terlaksana. Dengan pengertian bahwa untuk kata-kata Arab diadakan kerjasama dengan Kementerian Agama. Mengusulkan ejaan itu ditetapkan dengan undang-undang. Keputusan seksi bahasa di dalam perundang-undangan dan administrasi seksi dalam Kongres Bahasa Indonesia yang dilangsungkan di Medan sejak tanggal 28 Oktober 1954 sampai dengan tanggal 2 November 1954 setelah membaca preadvis Saudara Prof. Mr. A.G. Pringodikdo dan setelah membaca serta mempertimbangkan preadvis Saudara Mr. Kunchoro Pranoto mengambil kesimpulan-kesimpulan seperti di bawah ini. Supaya pemerintah segera membentuk panitia negara seperti yang dimaksud dalam pasal 145 UU DS dengan ketentuan bahwa di samping tugas yang dimaksud dalam pasal tersebut supaya kepada panitia dibebankan juga kewajiban sebagai berikut. Mengadakan pembetulan atau penyempurnaan yang dipandang perlu dalam bahasa Indonesia dalam undang-undang darurat, peraturan pemerintah, dan peraturan-peraturan negara yang lain. Misalnya, kata kebutuhan sebab kata ini adalah kata cabul dalam bahasa daerah. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia Soeharto meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD sebagai pengganti ejaan sebelumnya. Ejaan yang disempurnakan ini berlaku sejak 23 Mei 1972 hingga tahun 2015 pada masa Menteri Masyuri, menggantikan ejaan Republik atau ejaan Suwandi yang berlaku sebelumnya. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini mengalami 2 kali perbaikan, yaitu pada tahun 1987 dan tahun 2009. Adapun beberapa contoh perbedaan EYD dengan ejaan yang sebelumnya, seperti huruf TJ menjadi huruf C, dari cuci menjadi cuci, huruf DJ menjadi huruf J, seperti jarak menjadi jarak, dan masih banyak ejaan yang lainnya. Selain itu, ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, antara lain tentang unsur bahasa serapan, tanda baca, pemakaian kata, pelafalan huruf E, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan cetak miring. Selain itu, huruf V, X, dan Z yang kental akan unsur bahasa asing resmi menjadi bagian dari bahasa Indonesia.